Oh, memeriksa koneksi. Oh ya, bisa bisa. Masuk. Oh ya. Tes tes tes. Lagi di jeda dulu. Gak denger ya? Imbang nggak sih mas? Kayak Mbak Aya kurang kasih. Iya ya, aku merasa begitu. Benar. Oke. Tes 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 tes. Pecah, Blur blur. pecah. Oke, berapa menit? 1 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama Lucy di sini di Ngobrol Ringan Menginspirasi. Nah, kali ini kita bakalan ngebahas apa ya? Tentang perilaku atau tentang anak muda zaman sekarang di bidang pekerjaan. Nah, di sini Lucy bakalan ditemani sama Mbak Aya. Beliau adalah General Manager di Surabaya 45. Selamat pagi Mbak Aya. Selamat pagi Mbak Lucy. Oke, gimana kabarnya Mbak Aya? Alhamdulillah sehat. Mbak Lucy sehat ya? Alhamdulillah sehat juga Mbak. Begini Mbak, Mbak Aya tadi langsung dari rumah ke sini atau? Betul, karena mau ketemu nanti ya. Oh gitu, betul juga. Nah, kita bakalan ini Mbak ngomongin tentang apa namanya generasi zaman sekarang nih dalam bidang pekerjaan. Mungkin dari sudut pandang Mbak Aya selama ini teman-teman itu gimana sih Mbak dari usia yang milenial sama generasi Z atau generasi zaman sekarang gitu. Siap siap. Langsung dijawab ini? Langsung dijawab Oke, terima kasih banyak Mbak Lucy. Oke, kita ngomongin 2 generasi nih berarti ya. Betul. Generasi milenial sama generasi Z. Oke. Perkenalkan dulu. Oh ya, perkenalkan dulu monggo. Oke, nggak disuruh kenalan ya. Kenalan dulu. Perkenalkan, nama saya Aya. Kalau misalnya cari saya ada di cabang mana-mana ya. Jadi bisa nanti kontak dulu. Oke, kali ini Mbak Lucy membawakan tentang 2 generasi. Saya suruh bahas tentang 2 generasi nih, milenial dan generasi Z. Kalau misalnya generasi sekarang, generasi Z ya, kebanyakan sebenarnya potensinya bagus sih. Kalau menurut saya potensinya bagus, untuk kreativitasnya juga lebih bagus dan lebih melek ini ya, mungkin lebih melek ke sosmed kali ya daripada generasi yang milenial gitu ya. Tapi ada sih beberapa yang menurut saya yang sebenarnya kalau misalnya dari generasi kemarin-kemarin nggak boleh kita hapuskan gitu ya. Termasuk kalau generasi milenial ini saya lihatnya lebih bagus untuk bersosialisasinya daripada generasi yang Z. Nah, itu sih menurut saya Mbak Lucy. Karena mungkin generasi Z ini merasa dengan mereka bisa kerja sendiri gitu ya. Mereka lebih percaya diri dengan kerja sendiri, lebih percaya kemampuannya sendiri gitu. Untuk generasi milenial mungkin lebih banyak apa ya, termasuk saya mungkin ya. Lebih banyak ke ini sih, lebih banyak ke tim mungkin ya, lebih ke kelompok gitu ya. Itu sih Mbak Lucy. Lebih sukanya untuk apa-apa tuh enakan berkelompok gitu betul, ya Mbak. Betul, gitu. Jadi Lucy mau info nih untuk generasi kenapa ada 2 generasi ya di sini kita bahasnya 2 generasi. Jadi generasi Z itu adalah generasi yang kelahirannya menurut apa yang Lucy baca itu dari tahun 95 sampai 2012 sampai sekarang ini itu dinamakan generasi Z. Tapi kalau misalnya generasi milenial itu adalah generasi yang lahirnya di atas 1995 ke atas. Nah, gitu. Mbak Aya kelahiran berapa Mbak Aya?
Alhamdulillah 90. 90. Bukan Sekarang Indok berarti aja Mbak Lucy nih ya. sekarang udah tuh umurnya? Hah? Umurnya Tiga. tiga, kepala udah kepala. Baru mau. Oh, baru mau 31. Baru mau 31 ya. Baru mau. Mas nama Mbak dicatat baru mau. Mau ngajutin Baru mau buat akan apa gitu nih? ya. Oke Mbak. Memang generasi Z ini kenapa adalah apa ya? Sosok generasi yang pengennya individual karena mungkin dianya ngerasa dia bisa untuk mengerjakan itu sendiri ya Mbak ya. Kemampuannya mungkin lebih gitu ya kalau dirasanya gitu. Kalau dari sosialisasinya mungkin juga mereka sering bersosmed juga, asik main betul. sosmed gitu Betul kan. sekali. Akhirnya dunia sosialnya itu berkurang gitu ya Mbak ya. Betul. Oke. Mbak, kalau misalkan generasi milenial sama yang Mbak lihat itu milenial sama generasi Z ini lebih ke realistis atau ke optimis? Dari ini dulu deh, yang milenial dulu deh, lebih optimis atau realistis? Kalau milenial sih lebih ke optimis ya kalau penilaian saya ya. Tapi kalau misalnya mohon kalau misalnya salah dikoreksi ya generasi Z ya. Jadi kalau misalnya generasi Z sih saya lebih melihatnya ke realistis ya. Jadi ini boleh nggak cerita pengalaman ya? Nggak apa-apa. Oke. Kalau misalnya Mbak Ya itu kan dari alhamdulillah udah lama di sini, pernah juga sempat di bagian untuk nginterview calon-calon karyawan gitu ya. Selama ini yang masih terjadi sampai sekarang, banyak teman-teman calon pelamar kerja itu pasti yang mereka tanyakan itu berapa gajinya. Berapa gajinya? Menurut saya wajar-wajar aja sih gitu. Iya. Tapi perlu digarisbawahi, maksudnya kalau dari segi perusahaan hal-hal seperti itu biasanya nantinya akan jadi penilaian gitu. Karena gini, generasi Z itu mungkin ya benar sih realistis gitu ya. Penawaran kerjaannya apa, kemudian gaji ditawarkan berapa gitu ya. Tapi perlu dihati-hati ya. Mungkin perlu perlu kita perbaiki bersama bahwa ada proses gitu ya, ada proses gitu menuju ke situ gitu. Kalau misalnya kita belum kenalan, kita belum interview aja belum, tiba-tiba nanya gaji juga dari perusahaan udah oke, dia nanya gaji dulu ya, udah begitu sih kitanya. Gitu sih. Tapi kalau misalnya generasi milenial, sebenarnya lebih ke, saya sih ngeliatnya lebih ke optimis karena mungkin lebih ke apa ya, namanya alasan sih. Alasan. Iya sih, lebih ke alasan untuk kenapa mengambil pekerjaan itu, kenapa lebih bisa bertahan mungkin. Terus mungkin juga jadi salah satu alasan kenapa kadang generasi Z itu ketika dia udah bosen ya sama kerjaannya, dia lebih milih untuk udah deh kita cari yang lain aja daripada memperbaiki yang sudah ada. Sih. Gitu perbedaannya antara generasi milenial sama generasi Z. Nah, kita tetap berteman ya generasi Z ya. Tapi ini Mbak, kan kalau misalkan kita membicarakan lingkup dari Surabaya 45. Nah, itu kan kebanyakan apa Mbak? Generasi Z-nya atau milenialnya? Kita perlu cek ke HR kayaknya ya. Masih ngubungin HR dulu nih sepertinya. Separuh-separuh kayaknya. Separuh-separuh ya Mbak ya. Kalau Mbak sendiri untuk ini Mbak, kan biasanya generasi Z itu apa ya, mungkin semuanya bisa sih untuk emosinya atau ambisinya gitu Mbak. Mbak yang melihat generasi Z itu ambisi dalam sebuah pekerjaan itu seperti apa? Terlalu ambisi atau termotivasi untuk ini dan itu atau gimana Mbak? Oke.
Ya, makanya aku. Terjeda tadi. Oke. Iya Mbak, soalnya memang sih kalau lu sih kan generasi Z nih sih. Ini beda generasi nih. Generasi Z ini emang kalau memang mungkin teman-teman yang generasi Z ini mungkin memang masih bingung lah Mbak cara apa sih namanya dia tuh passionnya ke apa, terus habis itu dia tuh mungkin pikirannya ya udah kerja aja dulu betul, gitu kan. betul. Padahal kita juga harus mencintai pekerjaan kita itu sendiri. Soalnya kalau kita udah cinta, kita bakalan melakukannya secara ini ya Mbak ya, secara apa ya, totalitas lah. Totalitas, gitu. betul. Ini Mbak motivasi nih untuk anak generasi zaman sekarang dalam bidang pekerjaan. Misalkan motivasi. Ya, misalkan apa Mbak Lucy? Misalkan apa ya? Mencari kerja dulu dah, dalam pencarian kerja dulu. Oke, mungkin sedikit tips dan motivasi juga ya buat teman-teman yang saat ini sedang mencari kerja gitu, kemudian udah masuk ke dunia kerja yang menurut teman-teman, oh ternyata bukan passionku ya gitu. Terus gimana ini aku udah terlanjur terjun gitu. Yang pertama, nikmati proses gitu. Kebanyakan teman-teman sekarang itu lebih ke mereka ngeliat ke hasil. Kalau saya nilainya sih ngeliat ke hasil gitu. Seperti halnya tadi, tiba-tiba menanyakan gaji sebelum proses interview mungkin. Itu kan kita ngeliat ininya dulu ya, ngeliat berapa nih gitu yang dijanjikan gitu. Betul. Itu perlu dihati-hati di situ sih. Kemudian apa ya? Itu nikmati proses. Kalau misalnya kita bisa menikmati proses kan semuanya nggak bisa didapat dengan instan gitu. Kalau misalnya teman-teman sudah kadung nyemplung, kemudian ternyata teman-teman ngerasa itu bukan passionnya, bukan hal yang disenangi, bukan yang dikuasai juga, gimana caranya itu bisa menjadi hal yang menyenangkan gitu. Kembali ke alasan sih. Nah, jadi ya masing-masing dari kita memang harus punya alasan kenapa kita memilih perusahaan ini misalnya, kenapa kita memilih untuk bertahan, itu harus ada alasan. Kembali ke diri sendiri. Untuk pertanyaan seperti itu tuh biasanya ada nggak Mbak dimasukkan dalam interview nggak? Maksudnya alasan kakak ini misalkan Mas ini kerja di sini memilih untuk melamar di sini itu ada pertanyaannya juga kira-kira? Selalu itu kita ajukan sih. Kebanyakan dari teman-teman pelamar itu selalu nyampaikannya bahwa saya ingin cari pengalaman. Tapi mereka lupa bahwa proses itu nggak selamanya menyenangkan gitu ya. Proses itu kan juga ada hal-hal nanti ketika kita berproses, ada ketika kita nggak suka sama hal ini gitu, kita dipaksa untuk harus bisa bertahan gitu. Kembali lagi ke alasan tadi sih, diingat-ingat pas interview kemarin pas aku jawabnya apa gitu, itu sih kayaknya. Ini Mbak, untuk kan generasi mungkin karena beberapa tahun ya belakang itu kita ada pandemi gitu kan. Terus habis itu ada pelamar-pelamar yang mungkin misalkan kayak misalnya lulusan SMK atau dia itu masih belum ada bekal itu apa pernah Mbak? Maksudnya kita menerima karyawan yang maksudnya dia tuh memang masih belum ada bekal. Terus melamar ke kita. Itu biasanya pengaruhnya apa sih Mbak ke kita? Oke. Jadi gini, sebenarnya tingkat pendidikan itu menurut Mbak ya, mohon dikoreksi kalau misalnya salah. Tingkat pendidikan itu bisa jadi yang utama atau malah pengalaman yang jadi yang utama. Karena pengalaman itu kan nilainya besar ya. Jadi terkadang kita misalnya kalau kita carinya CS nih gitu, ternyata Mbak ini belum punya pengalaman sama sekali. Kemudian kandidat satunya dia udah 2 tahun nih pengalaman CS, udah pasti kita akan mendahulukan yang pengalaman, gitu kan? Kemudian dari mana yang kandidat satu ini punya pengalaman? Kan dia berproses sebelumnya. Gitu. Iya. Jadi kalau untuk kandidat yang belum ada pengalaman, ya jangan khawatir, bukan berarti akhirnya nggak bisa ngelamar kemana-mana gitu ya, bukan seperti itu. Cuma nikmati proses. Jadi kalau misalnya kita merasa itu passion kita, kemudian itu hal yang nantinya akan kita senangi, kan ketika kita ngelamar tuh komitmen ya. Jadi komitmen kita sama perusahaan gitu ya di awal. Jadi kalau misalnya teman-teman ini belum punya pengalaman, kemudian kita merasa kita belum berpengalaman,
kita memberanikan diri untuk melamar, ya kita harus tunjukkan bahwa tanpa pengalaman kita juga bisa. Gitu. Berarti untuk generasi zaman sekarang nih, apalagi yang udah terdampak adanya pandemi kemarin, yang mungkin terhalang lah untuk kayak misalnya di jenjang SMK lah mungkin ya. Di SMK kan pasti ada praktek kerja lapangan. Mungkin ada yang nggak sempat karena adanya pandemi ini atau segala macam. Itu jangan ini ya Mbak ya, jangan apa ya namanya ya. Jangan putus asa ya. Jangan putus asa dulu, dicoba aja dulu gitu ya. Siapa tahu emang rezekinya gitu ya Mbak Aya ya. Betul. Oke. Kalau dilihat nih Mbak, apa sih namanya, generasi zaman sekarang itu lebih kreatif. Nah, kreatifnya tuh kira-kira yang Mbak lihat itu apa, gimana Mbak? Untuk generasi zaman sekarang ini, kan apalagi sekarang juga udah ada media sosial, apakah mereka mempromosikan atau ke kreatifan itu mereka tampilkan ke media sosial juga kah, atau gimana yang Mbak lihat? Oke. Kreatif itu udah pasti ya. Kalau misalnya kita ngomongin generasi Z sama milenial juga udah pasti lebih kreatif generasi Z sepertinya ya. Tapi sebenarnya nggak bisa kita samakan semuanya seperti itu gitu, nggak bisa. Kadang ada beberapa mereka yang tidak bisa menggali potensinya juga nggak akan kelihatan. Mereka akan cenderung, saya ngelihatnya kadang Mbak Ya tuh gini, generasi Z tuh katanya seperti ini, tapi kok nyatanya seperti ini gitu ya. Katanya dan nyatanya tuh berbeda gitu. Nah itu bisa jadi seperti itu karena kita nggak gali potensi juga gitu. Sama seperti ketika generasi milenial udah punya potensi seperti ini, kemudian tidak digali dan diasah juga akan sama aja. Apalagi untuk generasi sekarang tuh kan lebih melek sosial media ya. Mereka lebih tahu update berita, kemudian mereka tuh lebih tahu apa yang viral mungkin saat ini. Lagi-lagi memilih dan memilah sih, kalau misalnya apa yang mereka lihat itu bagus kemudian ditiru, hasilnya juga akan bagus, bisa jadi orang yang kreatif gitu ya. Tapi kalau misalnya yang mereka lihat itu justru kebalikannya, ya bisa jadi kebalikannya yang terjadi gitu sih. Kebalikannya yang terjadi. Oke. Lebih pinter-pinter aja sih milahnya. Lebih pinter memilah ya, memilah apa yang kita tangkap atau apa yang kita terima gitu ya dari adanya sosial media ini. Betul. Oke Mbak, kalau ini deh, tadi kan motivasi untuk pelamar kerja. Nah, ini sekarang mau minta motivasi untuk yang sudah bekerja. Biasanya generasi milenial itu kan kadang apa ya, mut-mutan, bisa dibilang mut-mutan. Cepet bosen gitu ya. Cepet bosen. Terus habis itu mungkin apa ya, bisa dibilang susah nggak sih Mbak ngaturnya Mbak? Misalnya di lingkup Surabaya 45 ini deh. Di generasi Z-nya ini, di generasi Z-nya. Oke. Siap, terima kasih Mbak Lucy. Saya malah mau balik tanya sama Mbak Lucy, berarti generasi Z ya? Berarti iya, generasi betul, Z ya? Betul. Sekarang Mbak Lucy punya alasan kuat nggak kenapa Mbak Lucy harus bekerja, kenapa Mbak Lucy harus bertahan di sini? Karena kebutuhan Mbak. Kebutuhan, oke. Meskipun berarti ada kan ya alasan ya? Iya, betul. Setiap teman-teman tuh pasti punya alasan kenapa aku harus masuk ke sini, kemudian kenapa aku harus bertahan di sini. Meskipun toh alasan itu adalah materi ya, kalau Mbak bilang meskipun alasan itu materi. Kalau alasan kita adalah materi, berarti kita juga harus berpikir, maksudnya ambil dari segi positifnya gitu ya. Kalau misalnya kita bisa berpikir bahwa oh gajiku sekian, terus aku mau gaji yang sekian loh gitu, terus harus bagaimana? Harus ningkatin skill kan? Berarti iya, aku harus di posisi ini supaya gajiku sekian gitu. Ambil dari segi positifnya, jangan sedikit-sedikit ketika bosan gajiku sekian, aku pengennya sekian, tapi nggak nambah-nambah aja skill. Akhirnya memutuskan untuk aku resign aja deh. Gitu. Nah itu sebenarnya harus dihindari seperti itu ya. Apalagi untuk yang mut-mutan gitu ya, bener ya Mbak Lucy ya. Kalau gimana cara ngatasi teman-teman yang moody gitu ya. Mood swing gitu. Kayaknya butuh sering dipanggilin HR kayaknya ya. Waduh. Enggak gitu. Lebih sering diajak curhat mungkin. Diajak curhat. Terkadang teman-teman kan di usia segitu kan teman-teman yang labil ya. Toh jangan kita ngomongin generasi Z, generasi milenial kadang mood kita tuh naik turun gitu. Mood kita naik turun gitu. Bosen tuh sudah pasti ada. Nah, Mbak Lucy berapa tahun di sini?
Insya Allah kurang lebih udah hampir 2 tahun. 2 tahun ya, udah hampir 2 tahun. Pernah bosen? Udah pasti ya, Pernah udah pasti. sih, Apalagi saya yang lebih lama di sini ya, bosennya udah lebih banyak Iya, gitu iya. ya. Cuma gini, kenapa akhirnya ketika bosen itu bisa kita lewatin gitu? Kita bisa lewatin. Hari ini kita bosen, gitu. 3 hari lagi kita bosen. Kemudian seminggu lagi kita bosen. Nah, kita kan udah bisa ngelewatin bosen yang pertama dan kedua tuh. Berarti bosen ketiga kita harus yakin bisa ngelewatin. Gitu. Jadi bosen itu udah pasti ada, tapi jangan berlarut-larut. Kita harus kembali lagi ke alasan ya. Sekarang coba deh teman-teman ya, coba dicari alasannya. Apa sih alasan kita untuk bertahan? Gitu. Kalau misalnya tuh jelek-jelekan karena materi, berarti teman-teman menginginkan yang lebih besar mungkin. Nah itu juga harus kita imbangi sama skillnya. Kalau misalnya skill kita bertambah, kemudian kan kalau di perusahaan ini ada tuh namanya jenjang karir kan. Kalau misalnya Mbak Lucy sekarang apa kemarin di CS ya, Ya, kemudian kemarin Mbak di Lucy sekarang di CS. tim DM, habis gitu nanti bisa saja menggantikan Mbak Aya mungkin gitu. Jadi Ya harus Allah. harus ditambah juga skillnya. Oke, Gitu ya. sih. Ini nasihat buat teman-teman ya. Nasihat buat teman-teman yang kerjanya mut-mutan. Kembali lagi ke alasan. Alasan kalian ada di tempat kerja kalian. Gitu teman-teman. Satu lagi sih, lebih ke gini, motivasi. Jadi apa yang kita lakukan ketika kita udah masuk, kita harus nyari, kita harus nemuin ini passion kita bukan, ini hal yang kita suka bukan, ini hal yang kita kuasai bukan. Biasanya kalau itu bukan hal yang disuka, meskipun dikuasai, dia akan jatuhnya bosen. Nah, ketika udah nyemplung, apa yang harus dikerjakan? Belajar menyukai. Itu sih. Kemudian kalau motivasi diri kita adalah motivasi kita untuk bertahan itu adalah diri kita sendiri, biasanya bosan itu akan lebih sering. Coba deh diubah motivasinya itu untuk orang lain. Meskipun itu materi, tapi kita materi itu kita arahkan ke keluarga misalnya gitu. Untuk kebutuhan keluarga itu akan beda jadinya gitu. Ketika kita bosan, kita malas itu bisa lebih cepat kita perangin. Tapi kalau motivasi kalian itu hanya untuk diri kalian sendiri, biasanya itu akan berlarut dan lebih sering. Coba dirubah motivasinya gitu sih. Oke, Mbak. Berarti apa ya? Kita juga harus punya alasan di luar diri kita sendiri gitu ya, Mbak ya. Jangan lupa teman-teman dengerin ya. Balik lagi ke diri sendiri. Yang kemarin pernah tanya-tanya nih gimana mengatasi mood yang nggak baik ini kembali ke alasan. Gitu. Balik ke alasan. Soalnya memang beberapa live kemarin ini memang ada Mbak yang sering nanyain gimana sih caranya untuk membalikan mood, terus gimana sih cara kita apa ya namanya ya, mengkondisikan itu semuanya begitu kan Mbak. Oke. Dengerin ya teman-teman ya. Mungkin ini ada pertanyaan dari kakak-kakak yang lagi nonton. Bisa ditulis di kolom komentar ya kakak. Oke. Ya, tapi kalau Mungkin mau nambahin ini sih Mbak Lucy ya. Sebenarnya kalau misalnya generasi Z itu mereka berpotensi untuk mendirikan usaha sendiri, mungkin itu lebih bagus ya. Tapi perlu diingat bahwa ketika kita membangun usaha sendiri itu bukan tanpa resiko gitu. Kalau dari pimpinan Mbak terdahulu, yang alhamdulillah sih Mbak itu bekerja di 2 tempat ya, dan insya Allah semoga di sini yang terakhir. Kalau nasihatnya itu begini, ya kamu boleh berpikir positif, tapi pikiran negatif itu harus ada di belakangnya gitu. Pikiran negatif itu sebenarnya Mbak Ya baru ngeh-ngehnya juga ketika keluar ya. Kenapa kok dibilang pikiran negatif? Harusnya kan ketika kita kepengen sesuatu tujuannya harus berpikirnya bagus gitu ya. Betul. Jadi Mbak Ya baru ngeh bahwa iya ya pikiran negatif itu kan untuk berhati-hati gitu. Jadi ketika segala keputusan kan beresiko ya. Kerja sendiri juga resiko, kerja ikut orang juga beresiko gitu ya. Betul, ya. Beresiko. Jadi sama-sama beresiko. Tapi apapun keputusan yang kita ambil, setidaknya kita bertanggung jawab sih atas resiko itu sih. Ya emang sih kalau misalkan mau ngebangun usaha sendiri tuh ya mungkin kita juga harus mau untuk
jatuh gitu ya Mbak ya, maksudnya jatuh habis itu bangkit lagi, jatuh bangkit lagi Harus bersiap gitu. untuk itu. Soalnya semuanya itu juga butuh proses ya Mbak ya. Proses. Nikmati proses. Mbak Aya juga punya usaha ya Mbak Aya? Usaha Alhamdulillah. apa itu Mbak Aya? Usahanya macam-macam sih. Usahanya macam-macam, alhamdulillah. Ini buat teman-teman juga nih, kalau misalnya saat ini lagi bekerja, kemudian kan usaha itu jangan dibangun ketika kita berhenti kerja ya sebenarnya, tapi bangunlah ketika kita masih kerja gitu. Nah, jadi sekalian bekerja juga di rumah punya usaha itu kan lebih bagus. Double jadinya. Double dapatnya gitu ya. Ya, bersemangatlah teman-teman. Nih, ada pertanyaan ini Mbak. Nih, dari Mbak Alusiaris. Ya, gimana sih bacanya? Itu pokoknya. Sebagai generasi milenial, bisa kasih tips dong Kak buat generasi Z, gimana cara kita menghadapi burnout? Apa artinya? Balik ke bosen gitu ya. Saking banyak kerjaan sampai ke kelelahan. Oh, kelelahan. Capek. Oke. Terima kasih Kakak pertanyaannya. Oke. Sebenarnya gini, dulu saya itu juga flashback ya, sebelum nikah itu juga seneng banget tidurnya tuh malam dan tidak pernah tidur di bawah jam 12. Nah, tidur tuh selalu jam 12 ke atas gitu. Seneng aja, meskipun kadang yang dilakuin itu cuma main HP gitu ya, kita ngeliat berita gitu ya, cuma begitu. Tapi seneng aja. Tapi ketika kesini ya sering kan bapak itu bilang bahwa kerja itu nggak perlu sampai kamu tuh nggak tidur gitu, kamu nggak tidur sampai kamu capek-capek seperti itu. Bahwa kecuali kita udah ini ya, kita udah menikmati ya, menikmati itu. Capek itu pasti ya. Apa sih, ketika kita balik lagi ke bosen tuh pasti ada. Cuma kita kembali ke ya tadi apa Mbak Lucy? Alasan gitu. Kenapa kita mau ngelakuin ini gitu? Kenapa kita harus bercapek-capek dengan ini? Kita harus punya alasan di belakangnya gitu. Entah itu keluarga, entah itu apa sih orang lain gitu ya. Tapi tetap alasan itu, motivasinya sih menurut saya lebih bagus ketika kita melakukan itu untuk kebahagiaan orang lain juga gitu. Sama kan seperti Mbak Lucy gitu ya. Mbak Lucy jadi CS ya, pernah jadi CS ya? Pernah jadi CS. Mbak Lucy pernah dimarahin orang? Pernah, sering. Pernah ya, oke. Ketika Mbak Lucy pulang, apa pelajaran yang bisa Mbak Lucy ambil? Yang Lucy ambil itu ya apa ya, memperbaiki lah apa-apa yang salah di hari ini untuk keesokan harinya gitu. Dituntut untuk apa Mbak? Bersabar gitu ya? Iya betul. Oke. Satu pelajaran sudah ya, yang tidak ada di sekolah gitu ya. Oke. Setiap hari itu belajar gitu. Setiap hari belajar, setiap hari akan ada aja pelajaran buat kita. Ketika kita datang, kemudian kita dapat komplain, pulang apa yang bisa kita bawa? Oh iya, tadi aku diajarin sabar. Ambil hal-hal kecil aja deh gitu. Kalau misalnya kembali lagi kita bosen gitu, segera cari obatnya. Jadi jangan dibiarkan bosen itu berlarut-larut. Kalau misalnya capek, yaudah istirahat dulu gitu. Capek, kita cari hal-hal yang menyenangkan. Kan kita semua punya hobi ya, kita punya hobi ya. Lakuin hobi yang kita suka. Gitu sih. Gitu. Kebetulan ini yang tanya kemarin sudah pernah kesini Mbak. Oh gitu, iya. Kayaknya saya tahu ya. Pusing ya kakak dengan angka gitu ya. Semoga sehat semangat kan? Gitu, semangat. Sehat. Karena motivasinya kuat, insya Allah ya, motivasinya kuat. Jadi kenapa capek pun diterjang itu motivasinya bagus nih. Ada lagi yang mau bertanya teman-teman? Ada tuh ya. Tapi generasi memang nyangkutnya generasi Z ya ini kan ya. Oke. Oh iya Mbak, ini generasi Z itu kan apalagi di masa pandemi kemarin itu ya, yang saya lihat itu mungkin karena mereka jarang untuk berinteraksi sama orang lain, jarang bersosialisasi juga. Ini sih Mbak, agak ke sopan santunnya sih, atau adabnya lah gitu. Gimana sih Mbak kita caranya untuk apa ya, ngomongin itu ke
ke anak magang atau ke teman-teman yang baru aja sih masuk, apa gimana Mbak? Oke. Maksudnya ngomongin, nasehatin gitu. Oke. Mbak Lucy juga ngerasa nggak kalau sosialisasi Mbak Lucy itu kurang? Kan generasi Z nih ya. Kurang ya? Kurang ya. Kadang juga Mbak ya begitu. Maksudnya kita beda generasi. Kadang Mbak ya ngerasa, iya ya, ternyata saya kurang bersosialisasi gitu ya. Itu kenapa ketika kita terjun kerja, apa ya, batasan-batasan yang kita bilang tadi nggak bisa, kita harus terjun jadi bisa gitu kan. Apalagi untuk teman-teman yang sekarang mungkin masih magang gitu, banyak memang yang mengeluhkan soal attitude gitu ya, soal attitude. Lalu bagaimana supaya kita bisa menjaga attitude itu gitu ya, untuk dunia kerja apalagi. Kalau Mbak Ya sih bilangnya gini, tetap teman-teman harus bisa jaga batasan. Jadi ketika kita ngomong sama yang lebih tua, kemudian ketika ngomong sama bosnya gitu ya, nggak bisa kita ngomong kayak ke teman, aku Pak begini, kan kita nggak bisa. Paling nggak kita ngomong saya Pak gitu kan ya. Nah, itu juga harus berlatih sih. Itu juga. Kemudian apalagi generasi sekarang kan sangat melek media sosial gitu. Ya itu ada yang bisa bawanya ke bagus, ada yang bisa bawanya malah sebaliknya gitu. Nah, untuk teman magang yang sekarang, Mbak Ya sih titip pesan, belajar dari apa yang kamu lihat. Nah, terutama dari sekitar ya, dari dunia kerja gitu. Karena kemampuan aja tuh nggak cukup gitu. Skill kamu tuh juga nggak cukup gitu. Harus kamu tambah dengan attitude yang bagus. Nah, kalau misalnya kita udah skillnya bagus nih, misalnya desainer ya, desainnya udah bagus nih gini. Kemudian misalnya suhu nih ya di sini nggak ada yang nyaingin gitu misalnya. Tapi kemudian ketika ngomong sama orang nggak bagus gitu ya udah balik lagi sih. Kan katanya di atas apa sih, ilmu tuh ada akhlak ya. Nah, toh lebih jaga. Selama dari cara kita ngomong dulu lah ya Mbak ya. Terutama itu cara ngomong, kemudian perbaiki cara bersikap juga untuk yang kalau misalnya masuk ke dunia magang itu kan kita berkumpul sama orang-orang yang di atas kita kan pastinya gitu. Meskipun selisihnya mungkin ada yang cuma 2 tahun gitu, tapi kita harus bisa memilah ya cara bersikap kita bagaimana dengan teman ataupun dengan teman-teman yang ada di perusahaan. Betul. Ada lagi yang mau ditanyakan teman-teman? Ada? Kita dari siapa tuh? Tapi nggak ada di aku. Jadi kira-kira prediksi Mbak Ya gimana tentang perilaku di dunia kerja di masa depan? Kemarin ada berita dan terima PNS tapi mengundurkan diri karena gajinya kurang. Balik lagi Bapak, realistis ya anak sekarang gitu. Realistis. Mereka lihat nominal tanpa mau berproses. Nah, mungkin kalau misalnya untuk perkembangan, kalau dari saya pribadi sih kalau nilainya untuk perkembangan ke depan bagus gitu. Cuma yang perlu diperbaiki mungkin yaitu mau berprosesnya gitu. Ketika kita sudah ternyata itu bidang kita, ternyata ada juga beberapa ya yang di tempat kita itu dia udah lulusannya S1 mungkin ya, S1. Betul. Ternyata ketika masuk ternyata kok kayak nggak lebih bagus dari anak SMK ya. Terkadang ada seperti itu gitu. Nah, percaya diri boleh, tapi balik lagi jangan berlebihan gitu. Kita boleh percaya diri, aku sudah S1 gitu. Aku generasi zaman Z yang aku melek media sosial. Nyatanya nggak semua seperti itu gitu. Harus mau berproses yang pasti gitu. Kalau misalnya untuk ke depan udah pasti insya Allah sih generasi Z lebih bisa membangun ya. Baru sih nih yang generasi Z nih. Gimana motivasinya untuk ke depan ini? Memperbaiki negara ya. Oke. Berat itu kalau negara udah mah. Ini jangan sedikit-sedikit gini sih. Apalagi tadi balik ke mood ya Mbak Lucy ya, hati-hati karena mood kita itu kan juga mempengaruhi mood orang lain gitu ya. Ketika mood kita lagi nggak bagus di rumah, jangan sampai kebawa ke pekerjaan karena ketika mood itu nggak bagus itu akan mempengaruhi ke teman kita juga gitu. Kemudian bisa juga apa ya, ketika mood kita nggak bagus, habis gitu ketemu teman-teman kita harus merubah mood kita gitu. Nah kita harus
yang di rumah udah capek begini, kita tetap ketemu harus sehat gitu ya, harus ya gimana kabarnya, kadang itu bisa memperbaiki mood kita loh kayak gitu. Ya, biasanya ini teman-teman gitu Mbak. Kalau udah moodnya kelihatan sama pada diam itu harus ada yang gerak satu. Iya, Gitu. berpengaruh kan ya? Betul sih, Berpengaruh. Generasi Z, jangan menyerah. Nikmati proses ya. Iya. Karena proses itu kan akan memberi pengalaman ya. Dan ketika kita udah berpengalaman, biasanya sih menurut saya pribadi, ketika kita udah berpengalaman, barulah silahkan teman-teman membranding dirinya sendiri gitu ya. Misalnya aku nggak mau di level gaji segitu misalnya, berarti aku harus cari pekerjaan yang seperti ini supaya level gajiku sekian. Itu ya. Gitu. Jangan apa ya? Jangan semua instan ya Mbak ya. Iya, Gitu. jangan suka yang instan. Kita nikmati aja prosesnya dulu ya. Oke. Wah, nggak kerasa Mas. Gak merasa nih udah 34 menit Mbak Aya. Masya Allah. Mungkin ada teman-teman yang mau tanya lagi. Monggo. Ada yang tutup komennya. Mungkin ada pertanyaan lagi nih dari teman-teman nih. Ada tidak? Ada lah. Belum ada ya? Ya panjang. Karena kan ini zaman sekarang tuh banyak ngomongin tentang fashion. Fashion harus suka fashion. Mau nggak fashion nggak mau kerja. Saya nih sebaiknya gimana tuh kalau milih gitu, milih kerjaan mending fashion dulu atau Kerja dulu. kerja dulu aja nanti baru mau fashion. Oke. Ini pertanyaannya nggak kedengeran Mas ya, kayaknya nggak kedengeran. Bisa Jadi diulangi sama Mbak Lucy ya? jadi ini ada pertanyaan yang seperti ini. Zaman sekarang itu, zaman sekarang itu lagi banyak ngomongin passion. Kalau nggak sama passionnya dia nggak mau bekerja gitu ya Mas ya. Nah jadi lebih dulu mana Mbak, passion dulu atau kerja dulu gitu? Banyak begini, ketika melamar itu tidak sesuai dengan jurusannya. Kadang jurusannya apa, ngelamarnya jadi apa gitu ya. Kadang jurusannya banyak sih gitu. Ketika kita nerima lamaran pekerjaan itu justru tidak sesuai malah gitu. Yang perlu dihati-hati gini, kita kalau misalnya kita tahu itu bukan passion kita, passion itu kan sesuatu yang dikuasai dan disenangi ya, gitu. Dikuasai dan disenangi. Kalau misalnya kita udah tahu itu bukan passion kita, setidaknya kita harus berkomitmen di awal. Ini bukan passionku, ini bukan hal yang aku kuasai, tapi aku butuh misalnya. Aku butuh, berarti kan kita harus berkomitmen. Oke, aku akan belajar. Nah, jangan dibagus-bagusin di awal. Biasanya tuh gimana nih? Ini kan jurusannya ini nggak sesuai nih. Oh nggak apa-apa Bu, saya giat belajar. Di tengah-tengah udah loyo duluan gitu. Hati-hati sama begitu. Jadi kalau misalnya ngomongin passion dulu atau kerja dulu, kalau Mbak Ya lebih milih ke kerja dulu aja gitu. Terkadang kalau misalnya nunggu passion, kalau tidak misalnya begitu kan, akhirnya kita tidak ada pengalaman. Betul. Gitu. Nah, sembari kita udah masuk ke yang mungkin menurut kita itu bukan passion kita, nikmatin. Nah, biasanya sih kalau itu bukan passion kita, akan ada bosen gitu. Akan ada bosen. Balik lagi ke yang tadi, diputar ulang nanti ya. Cara mengatasi bosen. Pasti ada bosen gitu. Apalagi nggak sesuai gitu. Nggak sesuai passion kita. Tuh sih. Oke, berarti cari pengalaman aja yang banyak dulu. Kerja dulu, habis itu baru kita, kalau misalkan memang ngerasa itu nggak cocok, ya udah kita harus cari passion kita dulu. Maksudnya cari pengalaman dulu ya Mbak Aya. Iya betul. Ya, gitu. Misalnya kita tuh suka berkebun gitu ya, suka berkebun. Tapi ternyata kebutuhan kita untuk menghidupi keluarga misalnya, aku harus bekerja. Dan kerjaan yang ada di depan mata itu bukan berkebun misalnya. Oke lah aku ambil karena kebutuhan gitu. Tapi kan bisa kita di sela-sela itu menjadikan itu sebagai hobi misalnya gitu ya. Kita di rumah berkebun gitu, ketika kita bosan udah sama kerjaan, kita lari ke hobi kita gitu. Berkebun tadi itu. Oke Mbak Aya. Mbak ini ada yang tanya,
Bekal atau persiapan apa yang harus disiapkan untuk generasi zaman sekarang, terutama untuk adik-adik yang baru lulus dan akan memulai bekerja atau mencari pekerjaan? Bekal apa nih, atau persiapan apa nih yang harus disiapkan? Mental. Biasanya saya kalau misalnya ada pendatang baru menurut saya, ketika apalagi itu baru lulus ya dan belum punya pengalaman, saya akan selalu ucapkan selamat datang di dunia nyata gitu ya. Betul. Benar nggak sih? Benar ya, bagus ya. Iya. Dimana yang dulunya kita cuma bisa nunggu dan minta dari orang tua, sekarang kita yang harus berusaha gitu. Betul. Yang pertama, kamu harus bisa bangun komitmen sama diri kamu sendiri juga gitu. Bahwa ketika kamu bekerja, kamu tidak bisa lagi bangun kesiangan misalnya ya. Betul. Akhirnya menjadi nggak disiplin gitu. Disiplin ini bukan hanya sekedar datang nggak telat gitu. Tapi terkait pekerjaan juga. Misalnya kamu diproduksi, gimana kamu bisa disiplin barang itu jadi tepat waktu, itu kan juga disiplin. Yang pertama komitmen dengan diri sendiri dulu. Kemudian ketika kamu merasa itu bukan passion kamu, kamu harus bertanggung jawab gitu ya, bertanggung jawab. Udah kadung nyemplung nih gitu. Tapi kan itu udah pilihan. Nah, ketika itu udah pilihan, berusahalah untuk menyenangi. Itu sih. Dan yang ketiga, asah kemampuan sih gitu ya. Jadi kalau Bapak biasanya kalau ngingetin kita bekerja itu sambil belajar gitu ya. Ada lagi yang kemarin waktu pernah kita bahas, ada yang menggambarkan bekerja itu sambil bermain gitu ya. Bekerja itu seperti bermain, bukan main-main ya, bermain. Jadi menjadikan sesuatu itu menjadi menyenangkan gitu. Jadi setiap kita datang tuh seperti kita ketemu teman-teman gitu ya buat bermain. Hati-hati dengan bosan. Itu. Jadi persiapannya yaitu pertama komitmen ya Mbak ya. Betul. Komitmen untuk diri sendiri. Habis itu kalau kita udah kadung nih, maksudnya udah nyemplung ya, kita harus berusaha untuk menyukai. Yang ketiga yaitu jangan berhenti untuk belajar ya Mbak ya. Betul. Gitu. Soalnya belajar itu tidak mengenal usia. Betul ya Mas Alia? Betul. Apa tuh? Kan yang dibuka lowongan lain yang di kertas itu kan udah ada. Nih, selain itu orang yang kayak apa sih yang dari sama apa? Oke. Selain Silakan. Oke. Berarti saya harus baca player nih Aku jadinya Kak. Ya, ada pertanyaannya yang ditanyakan dari balik layar ya guys ya. Oke, atau pertanyaannya mau dibalik layarnya? pertanyaannya tuh gini. Kita kan Surabaya 45 ini Mbak sedang membuka lowongan pekerjaan. Nah, selain syarat-syarat yang ada yang kita sudah tampilkan di flyer kita, itu apa sih Mbak yang kita cari di Surabaya 45? Karyawan yang seperti apa sih? Yang misalnya di luar itulah. Gitu. Di flyer ada ini nggak ya? Ada ngomongin attitude nggak ya? Aku cari yang nggak ada dulu deh nih kayaknya. Boleh. Oke. Sebenarnya mungkin hal ini sama ya di setiap perusahaan, bukan hanya Surabaya 45. Ada hal-hal yang sebenarnya kita tuntut gitu ya dari calon pelamar. Seperti mungkin attitude-nya gitu. Kenapa kita kan kalau misalnya kita lagi interview, kita ada ya cara ngomong, bagaimana duduk yang bagus, kemudian bagaimana cara kamu menjawab yang bagus, kemudian kita lihat lirikan matanya kemana. Biasanya di CS pernah nggak ya diajarin kalau misalnya kita ngobrol sama orang tuh harus bagaimana gitu ya. Betul, itu juga akan kita nilai seperti itu. Nah, kepinginnya kita kan bukan hanya gini ya, motivasi kami di sini itu kan bukan hanya untuk diri sendiri, tapi untuk pribadi. Apalagi kita juga bergerak di bidang percetakan ya, jasa juga gitu ya, menurut saya jasa juga. Berarti kan bagaimana cara kita untuk bisa melayani customer itu dengan sebaik mungkin. Kalau misalnya di awal kita udah baca kayaknya modelannya males-malesan deh, ketika kita tanya dia lirikanya kemana-kemana deh gitu misalnya ya, itu kan udah habis udah gitu ya. Nah itu juga harus diperhatikan. Jadi kalau misalnya ngomongin hal yang tidak tertulis itu akan ada banyak, jadi terkadang itu juga terlupa gitu ya. Makanya kalau misalnya mau interview latihan dulu depan kaca gitu, yang pertama biar nggak nervous, kemudian cara ngomong kita udah benar belum, udah baik belum gitu ya, kemudian lirikannya jangan kemana-mana, itu mungkin. Betul sih Mbak, yang lu sih rasain waktu pas ngelamar kerja itu di sini memang yang pertama dikhawatirkan saat interview itu, aku harus duduk yang gimana ya, terus aku harus ngomong gimana ya, lirikan lu harus kemana, maksudnya kalau lu sih memang orang yang kalau ngobrol sama orang tuh kayak gak bisaan gitu, natap langsung gitu kayak jadi akhirnya kebawa grogi dan nanti jawabnya malah
malah kesana kesini nggak ke intinya gitu. Mungkin generasi Z merasakan itu ya, mungkin ya. Betul. Juga kamu harus paham sih buat teman-teman yang mau melamar kerja ya dimanapun, bukan hanya di tempat kami. Teman-teman harus tahu perusahaan itu bergerak di bidang apa. Kemudian perusahaan itu bagaimana, itu harus tahu. Jadi ketika teman-teman udah interview, kemudian udah dapet nih misalnya, teman-teman nggak kaget, oh ternyata perusahaannya seperti ini ya gitu. Nah, jadi nggak kaget seperti itu. Jadi harus benar-benar udah tahu kalau misalnya kita udah nyemplung baru kita, oh ternyata begini, akhirnya balik lagi jadi cepet bosen nantinya gitu. Nah, Misinya harus jelas ya, misinya. misinya. Kalau pengen tahu tentang Surabaya 45, ya bisa dicari di Instagram atau di web kita nih. Di surabaya45.co.id ya. Oke. Ada. Itu tanyakan jika ada atasan yang tidak melakukan bawahannya dengan adil. Nanti kita tangkap kamu yang mana kita butuh kerjaan itu. Masuk di mana tuh? Masuk di mana? Ke ini masuk ke dan DM pertanyaan. Oh, DM. Oh, pertanyaan langsung di sini ya? Di bawah di sini ya? Oke. Nah, gitu. Gimana Oh, ini udah kelihatan. Oke. Izin bertanya Kak, jika ada atasan yang tidak memperlakukan bawahannya dengan adil, mending kita pertahankan atau milih resign? Yang mana kita butuh pekerjaan itu? Wah, dilema nih kayaknya kakaknya ya. Semoga bukan karyawan sendiri yang tanya ya gitu ya. Semoga. Hati-hati. Nanti jadi antriannya HR. Enggak bercanda, akan dijawab. Oke, gimana tuh Mbak? Paham adil nggak? Adil itu nggak mesti sama rata ya. Jadi hati-hati dengan kata-kata adil ya. Terkadang apa yang kita rasakan itu ketidakadilan itu datangnya dari diri kita sebenarnya gitu. Jadi berhati-hati dengan apa yang kita rasakan. Jangan sampai kita selalu menyalahkan keadaan kalau Mbak Ya bilang. Jadi sesekali mungkin kalau misalnya kita merasa atasan itu tidak adil itu yang seperti apa dulu? Menurut yang tanya ya, menurut teman-teman yang tanya. Adil itu seperti apa dulu? Perlu digarisbawahi bahwa adil itu tidak selalu sama rata. Nah, misalnya kalau misalnya di ajaran agama kita ya, mungkin kalau untuk waris ya, untuk laki-laki dan perempuan tidak sama, seperti itu kan? Nah, kan bukan berarti tidak adil. Nah, jadi berhati-hati dengan kata adil. Kita harus balikin dulu. Kita harus bertanya adil yang kita minta itu seperti apa, adil yang kita tuntut itu seperti apa. Kalau misalnya kita merasa ini loh orang baru, tapi dia gajinya gede misalnya. Sedangkan saya orang yang lama, saya bertahun-tahun gaji saya tetap sekian. Saya merasa ini tidak adil, misalnya gitu. Kita harus tanya dulu, kemampuan kita sudah bertambah nggak gitu? Apa yang sudah kita kasih ke perusahaan gitu? Kalau misalnya kita ngomongin, sedangkan kita butuh sama itu, sebenarnya atasan itu bukan orang yang nggak bisa diajak omong gitu ya. Nah, jadi sampaikan pendapat teman-teman. Menurut saya, silakan sampaikan pendapatnya. Kemudian jika merasa, Pak, kemampuan saya ini udah di atas rata-rata loh gitu. Kenapa saya masih di sini aja gitu? Kenapa Bapak menjadi nggak adil bagi saya gitu? Silakan diobrolin. Nah, lagi-lagi komunikasi itu penting loh. Jangan hanya menilai dari apa yang kita rasakan dan apa kita pikirkan ya. Hati-hati karena pikiran kita yang bermain seperti itu khawatir nanti ada yang nyelip gitu ya. Nah, akhirnya hal-hal yang sebenarnya tidak terjadi malah kita ada-adakan gitu ya. Malah akan bikin ngotorin nanti. Jangan gitu ya, komunikasikan aja gitu. Balik lagi adil yang dimintanya seperti apa gitu. Begitu ya Kakak Vivi.okw. Jadi udah terjawab nih, siap. Jadi coba kalau misalkan nih dirasa nggak adil, itu kita tanya kepada diri kita sendiri gitu ya Mbak ya. Adil yang dimaksud itu seperti apa dulu gitu. Tuh guys, jangan lupa komunikasinya juga. Ya, betul. Jangan Gitu. bermain dengan pikirannya sendiri gitu ya teman-temannya, karena khawatir ya itu nanti banyak yang nyelip gitu loh kalau kita main sama pikirannya sendiri gitu. Kalau misalnya kita tidak bisa berkomunikasi dengan pimpinan itu kan ada biasanya ada orang-orang tangan kanan, tangan kiri mungkin ya gitu. Tangan kanan, Jadi tangan kiri. bisa melalui itu sih menurut saya.
Ada lagi nih yang mau bertanya, silakan. Videonya mau blur lagi. Iya ya, kasih love aja yang banyak ya, kasih love yang banyak ya. Biar nggak ngeblur. Iya, nggak blur banget tuh. Oke. Kayaknya nggak ada lagi nih yang mau bertanya Mbak Aya. Sudah? Beneran nih, nggak ada yang mau tanya. Beneran nih. Beneran nih. Mbak ini jarang loh ya, tayang gitu di depan kamera. Beneran ada yang mau tanya. Bisa di balik layar. Nih, ini juga motivasi buat teman-teman yang kerjanya di balik layar ya. Jangan berputus asa ya. Biasanya apalagi di tempat kita ya, customer tuh akan lebih bisa melihat apa yang ada di front office gitu ya, apa yang ada di depan gitu. Sedangkan orang-orang yang berada di depan ketika tidak ada orang-orang di belakang di balik layar juga nggak akan jadi seperti itu gitu. Jangan sampai kesuksesan yang kita dapat di depan itu kita nilainya itu karena aku gitu. Nah, jangan sampai kita gitu ya, jangan hanya karena aku. Apalagi gini, apalagi untuk kemampuan yang kita punya ya. Jangan sampai kita coba deh belajar begini. Jangan berpikir perusahaan ini tuh beruntung loh dapat aku. Nah, coba kita balik. Aku beruntung ya bisa berada di perusahaan ini. Nah, coba kita balik seperti itu. Siapa tahu itu bisa merubah pikiran-pikiran kita gitu ya. Itu pun juga terjadi ke pasangan kita ya. Begitu ya Mas ya, yang di belakang layar ya. Jadi jangan sampai berpikir, oh kamu lo beruntung dapat aku. Jangan begitu. Tapi aku beruntung berada di sini. Gitu, teman-teman, begitu. Apa ya yang belum ditanyakan ya gitu. Wah, saya ketinggalan nih. Nah, kalau ketinggalan nanti bisa langsung nonton ulang ya. Terus habis itu Pertanyaannya tanyanya live gitu ya. Langsung gitu. langsung. Tapi jangan lupa kalau saat ketemu sama Mbak Aya ini harus pakai janji dulu ya Mbak ya. Gitu ya. Sian banget gitu ya. Bukan karena sibuk gak dapat tempat gitu. Jadi bisa di mana aja. Oke. Ya ada lagi nih. Oke, dilihat Mas. Oke. Ya ada lagi Mas ya. Mau Coba nambahin kita nggak apa-apa ya Mbak Lucy ya? Oke, boleh Mbak Aya, Oke, mau mau silakan. nambahin sedikit ini ya. Setiap pekerjaan itu akan membawa resikonya sendiri-sendiri, akan bawa kebosanannya sendiri-sendiri. Tapi balik lagi harus cepat cari cara untuk mengatasinya, gitu ya. Kalau misalnya sekarang teman-teman berada, saya merasa ada, saya tanya ini dulu deh. Ya, Kak, saya mau nanya ini. Apa ya masih ada waktu kan ya? Oke, masih ada waktu. Nah, nih ya, bisa dilihat nggak ya? Gak bisa Mbak, terlalu jauh. Ya Ini itu ya, udah diliatin Mbak Lucy aja ya. Gini, Mbak Lucy bisa ngeliat cincin ini nggak? Bentuknya apa Mbak Lucy? Enggak, ya kalau dari sininya sih apanya motifnya tuh Bisa dilihat motif gitu. Bisa dilihat nggak bentuknya apa? Nggak ada bentuknya gitu ya? Nah, kalau dari jauh nggak ada. Bentuknya ya, oke. Bisa dilihat di sini. Bisa dilihat nggak? Deketin Mbak. Oke, nggak apa-apa diwakilin Mbak Lucy. Ya, oke. Kalau misalnya ini cuma buat contoh aja ya. Kalau misalnya cincin ini kita lihat sebentar aja. Ini nggak akan ada bentuknya. Pas waktu beli Mbak Ya juga mikir ini bentuknya apa gitu ya, kayak bulan tapi ada titiknya, kemudian titik, maksudnya apa? Coba kalau kita balik begini. Oh iya betul. Ya? Nah ada nggak sih Mbak tangganan? Not ya? Iya, Not ya? betul. Oke. Coba lihat sesuatu itu jangan hanya dari pandangan satu sisi aja gitu ya. Coba lihat dari sisi yang lain. Ketika ini kita balik, dia udah dapat bentuknya gitu. Dia udah dapat bentuknya. Jadi usahakan apapun yang kita lihat, jangan hanya pandangan mata kita aja. Seumpama kita nggak bisa, udah terlalu lama, tapi kita nggak dapat maksudnya apa gitu. Cari bantuan orang lain aja, buat bantu ngeliatin misalnya, supaya bisa ngebantu kita buat ngeliat dari sisi yang lain. Itu sih. Begitu. Jadi apa-apa tuh jangan dipandang satu sisi aja ya Mbak ya. Coba di sisi yang lain. Mungkin kita bisa tahu itu gitu. Oke, itu adalah penutup sepertinya ya Mas ya. Ini kayaknya nggak ada yang mau tanya lagi nih.
Gantung pertanyaannya Lon. Mas Rizky bagaimana? Udah gitu aja. Nanti langsung ketemu Mbak Aya. Keren nih. Jalan-jalan terus ya Mas ya. Nikmati jalan-jalannya Mas biar gak bosen. Kan hobi toh Mas. Hobi itu. Siapa sih ini? Mas Rizky. Oh, Mas Rizky bener ya. Hobi jalan-jalan. Udah nggak ada lagi yang mau ditanyakan? Oke. Kayaknya nggak ada. Terima kasih Mbak Aya sudah meluangkan waktunya. Sama-sama, Ini Mbak ke Lucy. ngeprint ya, ngeprint. Terima kasih juga udah diundang. Meskipun tidak ada undangannya gitu ya. Online Mbak undangannya Mbak langsung japri Iya gitu. dong. Digital marketing. Oke, makasih Mbak Aya untuk waktunya. Semoga apa yang apa? Gue kira ada. Semoga apa yang kita bahas hari ini bisa bermanfaat buat kita, buat semuanya, buat yang dengerin juga. Nah, buat kalian-kalian yang ketinggalan nih ya, dari awal sampai akhir atau dari awal sampai pertengahan, nanti bisa langsung cek di kita ya guys ya. Oke, sekian dari saya. Makasih banyak ya Mbak Aya. Sama-sama. Sama-sama. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.